Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Buka jendelanya. La ya'uduhu hifduhu wa Kau serahkan Didi kepadaku, Pak. Hai, selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum lagi film horor karya sineas Indonesia berjudul Bayi Ajaib rilisan tahun 2023. Film ini merupakan remake dari film Bayi Ajaib yang dirilis tahun 1982 lalu. Dan seperti biasa, subscribe dulu ya, agar saya tambah semangat dalam upload konten. Hatur nuhun. Adegan dimulai ketika pria berkumis gagang telepon yang bernama Kosim sedang mencari batu di sebuah sungai. Yang dipercaya batu tersebut dapat mengabulkan semua keinginan si Kosim. Berpindah ke seorang dukun yang bernama Dorman, di mana dia bertujuan untuk membangkitkan arwah leluhurnya yang bernama Alberto Dominic. Tujuannya sama seperti Kosim, agar keinginannya bisa tercapai. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yakni Dorman harus mencari ibu yang sedang hamil, agar roh si Alberto bisa masuk ke janin sang bayi. Mana uang saya? Berjanji, saya akan memberikan kakek kehidupan. Di tempat berbeda, Sumi sedang diperiksain perutnya yang sedang hamil ke seorang paraji. Namun si paraji atau dukun beranak hanya menerima pembayaran cash karena belum terdapat di BPJS Kesehatan. Jalan, biar mudah saat melahirkan nanti. Sumi pun pulang dari rumah si dukun. Namun di tengah perjalanan, Sumi malah diudag alias dikejar oleh anjing edan. Anjing herder yang membuat si Sumi ngaku rusuk ke sebuah lubang. Sumi yang ketakutan pun akhirnya didatangi sosok Alberto Dominic yang tampilannya seperti musuh Stephen Chow di film Kung Fu Hustle. Entah apa maksud tujuan si jurik, dia pun lalu memindahkan posisi kehamilan Sumi menjadi di punggung. Kosim yang sekarang menjadi sultan di kampungnya cemas, hariwang, takut karena sang istri belum pulang dari rumah si paraji. Dia pun lalu mengerahkan pasukannya untuk mencari sang istri. Dan di saat pencarian, mereka pun mendengar suara Sumi yang sedang meminta tolong. Kosim yang melihat hal ganjil di kehamilan istrinya, lalu memanggil sang paraji menggunakan aplikasi micet. Sang paraji pun merasa excited karena baru kali ini dia melihat wanita hamil di punggung. Si emak paraji lalu menggunakan cakra dan hakinya untuk membalikkan posisi sang jabang bayi. Alhamdulillah berkat izin sang sutradara, sang bayi pun lahir walaupun masih terbungkus plasenta. Karena situasi yang sedang gerhana bulan, sang paraji menyuruh stafnya untuk menaruh sang bayi di tempat yang aman. Karena dipercaya cahaya gerhana bulan dapat membuat si bayi menjadi belang. Dengan sigap dan semangat, sang ajudan paraji pun menyimpan si bayi di dapur. Namun bagaikan di film vampir Cina, si bayi malah terkena sinar bulan, yang membuat dia keluar dan membunuh ajudan si paraji yang cantik jelita dan bahenol. Sang paraji yang mendengar suara sang ajudan pun menuju TKP
Dan dengan kaget sekaget-kagetnya dia pun melihat asistennya mati secara misterius. Qasim pun tak kalah kaget karena dia tidak mendapati bayinya berada di sana. Tetapi berkat insting dan penciumannya yang tajam, Qasim pun alhamdulillah dapat menemukan anaknya. Mereka berdua pun lalu memberi nama Boka Dajjal tersebut dengan nama Didi. Anak kita namanya siapa, Bang? Hadi Nugraha. Kita panggil Didi. Beberapa tahun kemudian Qasim menggelar pesta sunatan anaknya. Turut hadir di pesta itu Pak Soleh dan keluarga yang tidak lain kompetitor Qasim di Pilkades. Qasim pun malah merendahkan Soleh. Namun sesuai namanya, Soleh tetap sabar atas hinaan Qasim. Coba namanya salah, pasti kumis si Qasim langsung didodet. Selamat ya Pak Qasim. Saya pikir tidak datang. Ini kan istilahnya numpang. Sudah ya bicara soal ambisinya. Di tempat berbeda, Didi yang udah gede menuju tempat sunat dengan menaiki sisingaan. Di tengah jalan dia pun mampir dan melihat sekelompok orang yang sedang debus. Dan dengan kekuatan mata biakugannya, Didi pun membuat para pemain debus itu celaka. Rombongan Didi pun lanjut jalan kembali. Dan sesampainya di rumah, sang mantri sunat pun sudah siap untuk menyunat Didi. Namun entah karena sakti atau pisaunya muncul, sang mantri gagal menyunat buwongnya Didi. Tidak berselang lama, Didi yang mendengar kumandang adzan lalu kepanasan dan ngacir ke dalam kamar. Tidak bisa disunat, Pak. Bisa. Kabar akan gagal disunatnya Didi sampai di telinga kawan-kawannya, yang otomatis membuat Didi dibuli oleh mereka. Namun Rini selaku sahabat Didi pasang badan melindunginya. Tetapi Rini malah lari ke dalam sungai karena didorong oleh salah satu bocah tersebut. Didi yang jago main karambol akhirnya berenang menyelamatkan Rini. Keesokannya Didi pun menuntut balas kepada bocah yang bernama Ahmad, di mana dia biang kerok anak yang mendorong Rini. Ahmad yang tadinya mau mancing ikan dugong lalu mengejar Didi. Dan Didi pun mulai melancarkan aksinya dengan mencelakai Ahmad. Ketika Qasim yang sedang jangar memikirkan cara menyogok warga agar memilihnya, tiba-tiba dia didatangi oleh Dorman untuk diajak berkongsi. Kenapa? Karena mereka punya tujuan yang sama, yakni menyingkirkan Kades Soleh. Soleh dianggap menghalangi praktek perdukunan yang dilakukan oleh Dorman. Namun si kumis baplang Qasim menolak, karena dia punya cara sendiri untuk menang dalam Pilkades nanti. Kalau saya menang, apa untungnya buat Kak Qasim? Saya bisa membuat Soleh menderita. Saya bisa menang dengan cara saya sendiri. Tidak berselang lama, si Qasim didatangi oleh warga yang mengendarai sepeda BMX. Si warga ngomong bahwa musibah yang menimpa Ahmad ada hubungannya dengan Didi. Qasim yang tak terima anaknya dituduh seperti itu, kemudian murka dan menyuruh si warga untuk get out dari hadapan si Qasim. Di tengah perjalanan, sang warga duafa harus mendapat teror dari Alberto Dominic akibat mulutnya yang lemes karena comel sama si Qasim. Qasim sebenarnya tahu ada yang tidak beres dengan anaknya, tapi ya namanya juga bapak pasti nutupin kesalahan anaknya. Keesokannya para calon kades menggelar sosialisasi pencolokan mereka. Terlihat Soleh selain kampanye, dia pun ikut memberi tausiah mengenai praktek syirik yang masih melekat di warganya. Dorman yang hadir di sana merasa tidak senang
dan memberi besek makanan yang telah diberi jimat, mantra, buhul atau apalah kepada tim kampanye Soleh. Tidak halal, musyrik. Gemah timpah lo jinawi. Silakan, Bu. Bapak dan Ibu. Soleh yang kelaparan karena kampanye seharian, lalu mengajak keluarganya untuk makan bersama. Turut hadir Ustadz Yasa selaku pemuka agama tersebut. Namun Ustadz Yasa merasakan ada cakra negatif dari semur jengkol tersebut. Bukan karena baunya, tapi karena energi negatifnya. Dan benar saja setelah membaca doa, keluarlah kelabang yang ternyata kiriman dari Dorman untuk mencelakai Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'khuzuhu sinatu wa la na'u. Lahu ma. Bukan dilihatnya. Santet itu lalu kembali ke Dorman yang habis trisom. Mawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuh. Dorman yang masih penasaran sama Soleh, lalu mengirim Didi untuk mengganggu keluarga si Kades. Akan tetapi Didi yang datang ke sana, nampaknya tidak ingin mencelakai Rini yang sedang sendiri di rumah. Akan tetapi Didi yang masih bisa mengendalikan dirinya, kemudian pergi dari rumah Rini. Tidak berselang lama, Pak Soleh bersama Ustadz Yasa tiba di rumah itu. Rini yang ketakutan pun akhirnya menceritakan semua yang dia alami barusan. Ustadz Yasa pun kemudian memberitahu bahwa desa mereka sedang diteror arwah gentayangan si botak Alberto Dominic, di mana dia dulu menjadi tuan tanah yang sangat dolim kepada warganya dulu. Hingga warga yang sudah kepalang edan emosinya langsung mengeksekusi si Alberto. Ustadz Yasa pun tahu bahwa Dormanlah yang membangkitkan kakeknya tersebut. Yang bisa memanggil arwah Albert Dominic dan kemudian menggunakan taranya. Siapa, Pak? Dorman. Selalu dia gunakan untuk kepentingan yang hitam. Keesokannya Sumi yang sedang menjemur pakaian lalu dihampiri oleh Didi. Dan Didi rupanya mengetahui bahwa sang ibu sedang mengandung anak kedua. Didi yang pura-pura labuh ke sumur lalu menarik tubuh si Sumiati ke dalam. Tetapi Sumi yang sekarang sering ikut kajian bersama Ustadz Yasa lalu berdoa, yang membuat Didi yang sedang sasapedahan kepanasan. Tahu dari mana? Ibu! Ya Allah! Didi! Ibu, tolong! Ingin punya adik, Ibu! Kosim yang mendengar suara istrinya lalu terjun ke dalam sumur untuk menyelamatkan Sumi. Teh Desi Ratnasari selaku istri Mang Soleh kemudian mengatakan bahwa sang janin selamat. Dan Sumi pun akhirnya mengatakan bahwa Didilah yang menariknya ke sumur. Didi yang menarik saya jatuh ke dalam sumur, Bang. Pada ibunya sendiri. Ada yang mau jahat sama Didi, Bang. Beberapa saat kemudian, staf si Kosim menemui si Mak Paraji. Dan rupanya si Paraji memeras Kosim agar dia bisa tutup mulut. Namun sayangnya, mereka berdua harus mati di tangan Didi. Riz. Apa, Pak? Dorman yang masih belum puas kembali meneror Mang Soleh dan keluarganya menggunakan tubuh Didi. Tetapi berkat kekuatan doa Rini, sang ayah dapat selamat. Robi, ayah turun. Tolong aku, Didi. Didi
tempat berbeda, Ustadz Yasa berhasil menemukan kantor si Dorman. Mereka pun akhirnya sparring dan membuat Dorman kabur dari sana. Di lain pihak, Soleh pun membawa Didi ke rumahnya. Dan tanpa pikir panjang, Ustadz Yasa yang tiba di sana langsung meruqyah Didi. Awalnya sangat sulit mengeluarkan si jurik, tapi dengan lantunan ayat kursi, setan tersebut bisa keluar dari tubuh Didi. Rabbil alamin, ar-Rahmanir. Astagfirullahaladzim. Syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dorman pun harus mati-mati konyol akibat kelakuannya. Beberapa lama setelah kejadian tersebut, Qasim yang sudah tobat lalu menyerahkan kemenangannya sebagai kades kepada Mang Soleh. Pak Soleh baru lebih layak untuk menjadi pemimpin desanya. Dan tidak berselang lama, Sumi pun akhirnya lahiran. Tetapi teror belum lenyap. Rupanya Sumi kerasukan setan yang mirip Kaguya, ibu dari Rikudo Senin yang ada di anime Naruto. Hutangmu masih belum terbayarkan. Film pun selesai walaupun gantung ceritanya. Mudah-mudahan ada kelanjutannya ya. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Assalamualaikum.